Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Pertama, kita buka dulu Google Drive kita. Di sini saya tidak menggunakan Gmail Belajar ID, melainkan Gmail biasa saja. Jadi ini Google Drive saya. Kemudian kita masuk dulu ke folder ya. Folder di mana kita akan menempatkan soal tersebut. Nah, kita buat folder baru ya. Misalnya foldernya latihan. Kenapa ini perlu kita buat? Supaya nanti tidak tercecer. Karena nanti jawabannya akan kita lihat di Google Sheet ya. Kita buat folder dulu, kemudian kita klik 2 kali masuk. Nah, barulah di sini kita klik kanan, kemudian klik Google Form, Google Formulir. Ya, sebelum saya pandu bagaimana cara membuat soal, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu jenis-jenis pertanyaan yang ada pada Google Form ini. Ya, pertama ini ada pilihan ganda. Ya, pertama dari jawaban singkat. Jawaban singkat ini biasanya digunakan untuk nama dan lain sebagainya. Yang singkat-singkat saja. Misalnya ya, nama lengkap. Ya, ini jawaban singkat. Kemudian di sini ada tanda plus, ini artinya berikutnya ya. Kemudian di sini kalau misalnya alamat, barulah pilihannya otomatis ke paragraf. Kenapa? Karena alamat itu pasti panjang ya. Jadi ini otomatis. Kemudian berikutnya kita masuk kelas. Kalau ini misalnya posisinya di jawaban singkat ya, kemudian kita klik kelas ya. Nah, biasanya suka otomatis juga. Nah, sini kelasnya bagusnya kita langsung tujukan misalnya 10 IPA ya, 10 IPS. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Supaya nanti memudahkan kita untuk mensortir ya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita tambah lagi. Setelah pilihan ganda ini ada kotak centang. Apa bedanya pilihan ganda dengan kotak centang? Kalau kotak centang ini pilihannya bisa lebih dari satu. Misalnya hobi. Ini saya tulis sepak bola. Di sini badminton. Kemudian renang. Nah, misalnya ada. Kemudian kalau ada yang tidak terakomodir di sini, maka kita tinggal klik lainnya. Ya, lainnya. Kalau kita ingin melihat hasilnya bisa ke atas ya, di sini ada tanda mata di sini, kita klik otomatis pindah sini. Nah, di sini lainnya ya, kita bisa ngisi di sini. Kalau yang tadi yang pilihan ganda ini cuma satu yang bisa dipilih. Kalau hobi, kalau kita tambah yang lainnya maka kita bisa mengisi yang lain gitu. Oke, selanjutnya setelah pilihan ganda, kemudian kotak cetak, kemudian drop down. Apa fungsinya? Ini sama saja sebenarnya seperti kotak pilihan ganda, hanya saja ini untuk yang banyak, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kan ketika kalau misalnya pilihan ganda nih ya, kita lihat hasilnya, maka jadi panjang ya. Tapi kalau kita ganti dengan drop down ya, maka hasilnya lebih simpel. Nah, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang dilihatnya. Oke, selanjutnya kita tambah lagi. Nah, di sini ada
upload file. Nah, ini upload file. Kalau kita klik ini, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini pertanyaan misalnya, silakan upload foto. Upload foto bisa apa namanya, sub pembayaran, bisa juga apa misalnya tugas yang ditulis dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita pilih. Ini gambarnya bisa yang mana saja. Misalnya kalau yang khusus bisa gambar, bisa PDF. Kalaupun enggak, ya kita enggak usah, ya biarkan saja seperti ini. Jadi file apapun bisa PDF, bisa gambar, bisa apapun. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti siswa akan bisa menambahkan file. Oke. Selanjutnya. Oh, skala linear. Ya, skala linear. Nah, skala linear ini adalah untuk mengambil skala sejauh mana seseorang bisa melakukan sesuatu, misalnya. Misalnya tentang keahlian Microsoft Office. Nah, ini rentangnya 1 sampai 5 atau kita ganti saja ya, 1 sampai 4. Ya. Kemudian opsionalnya ini pemula, sini mahir. Ya. Kita lihat hasilnya. Kalau misalnya saya mau pertengahan aja, berarti sini. Oh, saya agak mahir nih. Nah, sini ya. Gitu ya. Selanjutnya, di sini ada kisi pilihan ganda. Nah, ini lebih cocoknya disebut untuk mencocokkan gitu ya. Mencocokkan, misalnya mencocokkan. Sini 1 misal, 2 kita enter, 3, 4. Kemudian di sini bahasa Inggrisnya oh salah, kita acak dulu. Maaf. Oh, ya udah kayak gini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini pilihannya cuma bisa 1. Kalau 1 itu berarti 2 itu tuh jadi ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah petak kotak centang. Nah, kalau yang ini bisa lebih dari 1. Misalnya hobi tadi ya. Hobinya itu lebih dari 1. Atau jangan ini. Apa ya? Pesen bakso. Pesen bakso misalnya Andri, Asep, Ujang. Misalnya bening, toge sayur, atau kemudian pedas. Terus apa lagi ya? Campur. Nah, ini buat teman-teman yang disuruh mesen bakso tapi ribet yang mintanya, bisa